Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi. Ya. Rahajeng Rahayu nyangre Hari Raya Saraswati hari ini. Nah, eh, saya pada pagi hari ini bertemu lagi dan kedatangan lagi tamu yang sebelumnya dulu tamu Jepang, salah satu peneliti dari Tokyo, yaitu bernama Lukaku. Pada hari ini saya kedatangan tamu lagi, tetapi dari Thailand. Nah, sebelum perbincangan ini kita akan mulai, sebaiknya kita perkenalkan dulu. Silahkan dari Piao perkenalkan diri dulu dengan teman-teman di sini semua, ibu-ibu yang menonton pada hari ini. Silahkan Piao. Om Swastiastu. Saya Cedumpun Cantarachot dari Thailand ya. Sekarang saya kerja di Nakhon Sri Thammarat College of Dramatic Art, Provinsi Nakhon Sri Thammarat. Saya ngajar tari Thailand Classical. Ya. Ibu saya sering ke di Bali, terus saya senang sekali waktu di provinsi Bali. Tarian bagus, budaya bagus, tapi saya ada pertanyaan. Ada tari rejang, saya suka sekali. Saya nonton orang Bali menari rejang banyak sekali. Tapi saya pernah nonton di dalam YouTube ada rejang yang laki-laki. Bagaimana Ibu? Saya tidak tahu. Iya. Nah, ini Piao ini adalah seorang penari klasik. Nah, tentunya penari klasik dan sudah sering datang ke Bali, berkunjung ke guru-guru tari di Bali. Banyak guru-guru ya, Piao ya. Kalau Piao datang ke Bali tentunya pasti bertemu dengan guru-guru tari. Ya, yang di Thailand Piao itu adalah guru tari Thai yang klasik. Di sini pun Piao itu belajar tarian Bali klasik. Nah, ini masalah rejang, mungkin akhir-akhir ini Piao banyak melihat di YouTube, terutama rejang renteng ya. Suka kan rejang renteng? Suka rejang renteng. Nah, kenapa rejang renteng disukai seperti itu dulu ya Piao ya? Karena pada saat sebelum rejang renteng itu ada, jadi para ibu-ibu di Bali itu tidak punya kegiatan dia selain dia menjahitan, tahu kan? Menjahitan ya, menjahitan. Terus di rumah setiap malam dia harus membuat jahitan itu sambil nonton TV ya. Jadi begitu ada rejang renteng yang ditarikan oleh para ibu-ibu yang usianya sudah lanjut, yang berumur, jadi semuanya senang. Kenapa dia senang? Karena di tari rejang itu gerakannya kan sederhana. Piao mungkin sudah sering juga melihat, sering juga menonton dan cara mengajar tari wali itu bagaimana. Kan tentunya Piao pasti paham tentang tari wali itu apa. Ibu tidak khawatir lagi. Begitu Piao bertanya tentang tari rejang, tentunya Piao sudah tahu, oh tari rejang itu sakral. Tari rejang itu wali. Kenapa laki-laki menarikan dan tidak sopan ya, kan tidak sopan dengan busana, tidak sopan dengan gerak-gerakan yang seperti lelucon gitu, lucu ya. Nah itu, ini dulu ibu-ibu tuh senang karena gerakannya sederhana sekali, tidak harus seperti legong kan, cengket kan tidak seperti itu, cengket harus ya, harus mata begini kan seperti Piao. Kalau latihan tari kan harus begitu ya. Kalau tidak maksimal bergerak tidak puas, tidak bagus. Nah, kalau rejang berbeda. Kenapa? Karena rejang itu merupakan tari wali. Tari wali adalah persembahan untuk Sang Hyang Widi, untuk Tuhan pada saat upacara dewayatnya. Tidak boleh selain dewayatnya. Nah, makanya tari itu tidak harus kita ajarkan yang bagus, harus bagus gerakannya, agamnya harus begini, ini
berekspresi. Nah, ini kita ketahui bahwa tari wali itu adalah yang sederhana. Apa yang sederhana? Gerakannya, ya seperti itu, musiknya, terus busana. Jangan lupa ini busananya. Dan di mana kita menarikan tari-tarian wali itu. Kalau tidak ada piodalan, tentunya tidak kita menarikan tari wali, kan? Yang harus berkaitan dengan upacara dewayanya. Nah, ini yang harus dipahami dulu mungkin. Ibu juga tidak berani menyalahkan laki-laki yang ingin menarik karena senangnya melihat seperti Piau, mungkin karena Piau paham tentang tari wali, beliau tidak berani menarikan itu, iya kan? Tidak berani. Nah, ini mungkin belum paham, bukannya dia sengaja, mungkin tidak sengaja atau sengaja pikiran ibu dia belum paham. Tari rejang renteng ini yang ditarikan oleh para wanita, ibu-ibu yang sedang menikah, yang lanjut usia itu tidak boleh ditarikan oleh laki-laki. Mungkin ada rejang untuk laki-laki, mungkin berbeda itu. Ya, mungkin berbarisan atau apa namanya, kan ada di desa masing-masing itu ada tari-tarian sakral yang ada di desa pekeraman masing-masing, mungkin ada itu. Tetapi kalau rejang renteng itu dipakai lelucon, lucu, dengan busana yang tidak sopan, menurut ibu itu kurang benar, ya, kurang benar. Nah, ini yang ibu harus kelihatan karena Piau paham itu, jadi jawaban ibu seperti itu. Mungkin yang penari laki-laki satu tentu tidak paham, yang kedua bukan penari, ya, bukan penari, terus yang ketiga bukan guru tari. Kalau guru tari pasti dia paham, Piau. Iya kan? Apalagi lulusan akademik kan, pasti dia akan tahu, oh tari wali itu begini, rejang renteng itu awalnya ditarikan oleh ini, tidak harus ini, kan pasti tahu Piau. Sekarang menurut Piau bagaimana? Kalau Piau melihat seperti itu, kalau ibu, jawaban ibu seperti itu. Kalau menurut Piau bagaimana? Menurut saya, kalau saya tahu begini tentang tari wali, saya tidak berani menari, karena untuk wanita saja dan untuk Tuhan. Ya. Apalagi sekarang Piau sudah ada surat edaran dari MKB, namanya Piau, Majelis Kebudayaan Bali dan Majelis Agung Desa Pekeraman Provinsi Bali, itu yang sudah benar. Inilah yang akan memperkuat tentang rejang kita, tentang tari wali kita, rejang apapun, ya, rejang apapun ini sudah ada yang menguatkan kita melakukan tari wali tersebut, baik menarikan, baik busananya, terus baik tempatnya, pada saat apa, bagaimana tuntunan tari wali, bagaimana susunan tari wali yang benar. Nah, itu harus dipahami. Ini yang akan memperkuat. Inilah tujuannya surat edaran ini turun sekarang ke seluruh kabupaten kota dan desa pekeraman. Nah, ini yang ibu akan luruskan, Piau. Karena begini, kalau tidak kita turun ke desa, kalau kita tidak langsung berhadapan dengan penyajinya, penarinya, tentu saja tidak akan terus seperti ini, tidak akan paham. Makanya ibu, kalau ada waktu, pasti ibu turun mengajar ke desa-desa. Kalau tidak kita mengajar yang benar, akan terjadi kesalahan seperti ini. Itulah tujuan kita langsung turun ke masyarakat, memberikan pemahaman, memberikan pelatihan. Ini tujuannya. Kalau kita diamkan, hanya surat edaran saja yang kita bacakan, ini tidak akan paham di masyarakat, ya. Kurang paham dia. Bagaimana Ibu kalau jadi pertanyaan seperti Piau jadinya. Kadang-kadang tidak paham ini boleh menarikan ini, kan kadang-kadang orang semua itu pasti boleh, kan begitu, karena keinginannya untuk ngayah. Kita tidak boleh melarang orang ngayah, Piau, tetapi kita yang harus tahu bagaimana aturan-aturannya. Kalau di Thailand bagaimana, Piau? Di Thailand biasanya tarian seperti rejang tidak ada. Ada seperti
tentang ceritanya Inu dan Ramayana. Dulu untuk raja saja. Untuk raja. Ya. Ya, gitu juga ada aturan ya, Ya. caranya, Ya. ya, ada pakem. Tapi ada juga di dalam upacara sembahyang kuru-kuru yang di dewa, ada Siwa, ada Wisnu, ada di Brahma. Oh sama, Brahma, Wisnu, Siwa. Ya, sama Ada di, tariannya. ya ada. Nah, itu kan Tapi, sama seperti sakral gitu. Ya. Nah, Di Thailand kalau mau menari harus menari di upacara saja, tidak bisa di luar. iya. Kadang-kadang bisa menari di dalam tari, ya, yang di tempat lain tidak bisa. Ya, sama dengan ini tari rejang. Jadi pemahamannya sama nih, semua tari sakral itu baik kan mirip kebudayaan kita dengan Thailand. Di Bali kan hampir sama kebudayaan kita. Jadi tarian sakral ini, tari rejang ini tidak boleh ditarikan selain dalam upacara dewayatnya. Seperti yang di Thailand juga, selain upacara ini untuk persembahan Brahma, Wisnu, Siwa tidak boleh di tempat lain. Nah, seperti itu. Kan ada upacaranya, ada seperti sesaji itu. Kalau di Thailand apa tidak ada? Untuk persembahan ada dupa atau apa gitu. Untuk apa? Sarananya itu sebelum menarinya itu ada upacaranya dulu. Untuk meminta taksu, minta taksu dan sembahyang sama ini. Ya. Sama rejang pun seperti itu Piao. Kalau rejang terutama rejang, maaf sekali Piao, penciptaan ibu selalu ibu mendak taksu, namanya mapasupati ya. Harus dipasupati dulu. Kenapa? Supaya raga kita ini bersih dulu, pikiran kita bersih. Mohon biar dibukakan semuanya untuk menurunkan beliau Sang Yang Taksu. Ini tujuan ibu. Jadi tidak sembarangan kita menciptakan rejang asal-asal menciptakan dan menarinya di mana boleh saja, tidak. Sama dengan rejang renteng. Ini kita bahas nanti kan rejang renteng. Ini kita pakai acuan rejang renteng ini. Ini sangat sakral sekali. Nah, tentunya yang di surat edaran itu Piao. Jadi kita utamakan dulu rejang atau tarian-tarian yang ada, yang sakral yang ada di desa pekeraman kita masing-masing. Kalaupun ini ditarikan di luar desa pekeraman itu ada kecualinya ya. Kecuali rejang ini ditarikan di luar desa kita, menarinya di Kayangan Pide, Pusoh desa dalam boleh.